Yang merempak dalam dengan PEHTEM TV dah saksikan pertandingan 16 besar Piala Dunia Qatar. Luar biasa, penonton cukup tegang malamnya karena yang bertanding adalah wakil dari Asia, Jepang melawan Kroasia. Terpaksa diadakan tamah wate karena dalam 2 kali 45 menit bunuh skor 1-1 saban-sa. Jepang sempat unggul delay lagi balah le Kroasia. Ini pertambahan wate pika memasuki babak kedua, 15 menit kedua ka sertuh 5 menit kara sertuh 30 menit di mien pehan he. Ya, jeda kalian bak PEHTEM TV cukup ramai. Saatnya sekitar 200 lebih memadati tribun utama. Kiban kira-kira toke pun nama draw malam ni Jepang. Nek tu dah jajah le Jepang. Nama Jepang sebentar. Tak Jepang. Silo Jepang. Ya, cukup berimbang pertandingan antara Jepang dengan Kroasianya. Bandua kesebelasan saling mengadu serangan, mengganto-ganto serang. Sabuk serangan dibangun oleh Jepang, oleh Tsiko, benar-benar Tsiko bagikan kepada Harukoru Karakaro. Imurata Karakaro dikuasai oleh pemain Kroasia. Pemain di Kroasia cukup luar biasa menjaga daerah pertahanan, langsung lambung ke dalam terobak garis tengah dan dikuasai, coba direbut kembali oleh pemain Jepang saatnya. Wasit kepeiman terjadi adu body, serangan dibangun di Kroasia, langsung ke gawang, berhasil dipatahkan oleh pemain Jepang. Mantan serangan bola meninggalkan lapangan, menghasilkan tendangan pojok untuk Kroasia. Cukup bahaya menit-menit akhirnya karena dalam sisa-sisa watenya jika terjadi gol, maka kemungkinan untuk ibalah ya lumayan berat lah, walaupun hana mungkin. Sabuk serangan, tendangan pojok oleh Kroasia, langsung ke gawang, berhasil di manteng le kiper dari Jepang. Smash karena kiper di Jepang gampang main polisi. Sementara pemain-pemain ini yang ke habis stok terpaksa nonton TikTok. Habis cepat HP. Biasa tinggal HP le, pegat home pokoknya tinggal HP. Lom serangan dibangun oleh Kroasia. Ibah oleh pemain Jepang. Mantap membangun serangan dari sisi kanan. Pemain Kroasia coba menembus garis pertahanan dari Jepang, tapi nanti manteng Jepang cukup payah ditembus. Dan dari pantauan PEHTEM TV, sebagian besar penonton saatnya adalah pendukung dari Jepang, walaupun Jepang tengi jajah danyo, tapi mandum dukung Jepang pakan karena nyan wakil dari Asia selain Korea Selatan. Dan pada dalam untuk Kroasia cukup jauh langsung ke gawang, terjadi duel di sini, diamankan oleh penjaga gawang. Langsung tiu ke 2 lawan 2 pemain ini terjadi perebutan. Diamankan bola mentang. Kiper pi bahaju tengah. Seperti lagi-lagi jinya hana babah wateli langsung serang, sosoyah wawai serang, sosoyah le serang yang kemungkinan
mencetak gol lebih awal dalam 2x15 menit yang keduanya perpanjangan waktu, tapi menyemantang seri isi terpaksa dengan adu penalti 12 pah. Madu-adu carang, madu mental, madu kiper, madu-adu di sini ya, cukup tegang. Madu dibangun serangan Kroasia. Cukup berbahaya dari sisi Widino, 2 lawan 1. Mantap coba dikuasai bola pemain-pemain dari Jepang. Sayang lemparan bola untuk Kroasia. Sakatonik. Ke gawang langsung, cukup bahaya, berhasil diamankan oleh keeper langsung tembak mengandalkan Sidro pemain penyerang di sini. Lagi Wate petalu Portugal lah. Wate petalu Hawaii. Inilah kayak petalu Indonesia. Gino giliran Jepang membangun serangan, tik-tak, membagi-bagi langsung luar biasa gaya permainan pemain Jepang. Lagi gaya permainan punya Eropa. Berhasil menembus, tuju ke gawang. Berhasil menguasai dan langsung sayang kandas, patah lomba pemain back dari pemain Kroasia. Mantap kebangun serangan. Jepang coba memanfaatkan sisi belah perlaut tengah. Coba membagi lom untuk menembus. Memputar lom. Apakah juga tes langsung? Dan keeper kekuasai bola. Jadi biasa penonton Hawaii tak gekuk gol. Pada hana gol. Padu menit kawan Badil. Cara berakhir 2x15 menit yang keduanya. Jepang sedang berusaha. Terjadi pelanggaran luar biasa di sini. Lagi-lagi wasit kagraba-raba balung. Kartu yang gecok, yang jelaskan kartu pintar, kan kartu BPJS. Dan juga kan kartu vaksin. Ya, kartu warna kuning kagak siapkan untuk pemain Kroasia. Nah, pura-pura sakit loh, pura-pura mat kaki. Ngabe kenang kartu anak beremun wasitnya. Luar biasa tackle. Wasit kagak siapkan kartu dan temen kartu. Pemain nomor Bazak. Sabot serangan akhir akan dilakukan oleh Jepang. Kejut merubah skor. Menit-menit akhir 2x15 menit yang keduanya langsung umpat terobosan ruku. Sayang berhasil dikuasai oleh keeper. Sabot serangan dibangun oleh Kroasia. Langsung ke gawang terjadi duel di udara. Mantap putar-putar coba menembus pertahanan Jepang. Pemain Kroasia nya. Kandas berhasil kuasai langsung Apakah dia dilakukan? Serangan balik, counter attack yang gagal dibangun oleh pemain Jepang. Mantan Kroasia coba bangun serangan langsung umpun bak tengah langsung berharap pemain yang jid batiro. Dan tempoh 2 pertandingan 16 besar lain yang cukup luar biasa. Sid wakil dari Asia Korea Selatan akan menghadapi tim kandidat juara Brazil. Sabot serangan Liverpool Kroasia langsung cukup bahaya. Tembus.
Mata dikuasai oleh pemain Kroasia. Bangun dalam serangan. Nyan KIB ruang tembak. Langsung merapat put pemain untuk menutup ruang tembak dari pemain Kroasia. Oman cukup sakitnya. Baitin bola kena uleh. Kartu 20 menit. Belum kebangun serangan. Gagal. Mantap pemain-pemain Kroasia coba menembus kali pertahanan. Sabo serangan. Sabo tembakan coba dilesakkan. Gagal pemain Jepang. Serangan bertubi-tubi langsung dilakukan. Hanya cukup tipis dari tiang gawang. Cukup berbahaya. Serangan bertubi-tubi dilakukan oleh pemain-pemain Kroasia. Golong berhasil menggetarkan jala gawang dari Jepang. Dan dua supporter dari dua kesebelasan tetap semangat. Gebri semangat untuk kedua kesebelasan bermain yang menit-menit akhirnya. Dan berakhirlah 2 kali 15 menit dan akan dilanjutkan dengan adu penalti.